Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan beberapa materi tentang alam semesta dan tata surya. Yang pertama kita bahas adalah tentang alam semesta. Alam semesta merupakan semua ruang dan waktu serta segala isinya, termasuk juga matahari, planet, bintang-bintang, galaksi, dan semua bentuk energi dan materinya, dan segala isi apapun termasuk dalam bumi, termasuk dalam bagian alam semesta. Dan yang selanjutnya adalah tata surya. Apa itu tata surya? Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari. Matahari disebut juga sebagai pusat tata surya. Dan termasuk semua objek yang terkait dalam gaya gravitasinya. Tata surya juga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu matahari, 4 planet bagian dalam, planet luar, sabuk asteroid, 4 planet bagian luar, dan di bagian terluar adalah sabuk Kuiper dan piringan terbesar. Adapun planet-planet sebagai berikut sesuai dengan urutannya. Yang paling dekat dengan matahari adalah Merkurius, selanjutnya Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan yang paling jauh adalah Pluto. Dan juga ada benda-benda lain dalam tata surya. Yang pertama, planetoida atau asteroida. Kedua, komet atau bintang berekor. Ketiga, meteor atau bintang beralih. Dan keempat adalah satelit. Planetoida atau asteroida disebut juga planet minor atau planetoid, adalah benda berukuran kecil daripada planet tetapi lebih besar daripada meteoroid. Umumnya terdapat di bagian dalam tata surya. Asteroid berbeda dengan komet dari penampakan visualnya. Komet menampakkan koma, sementara asteroid tidak. Dan yang selanjutnya adalah komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar berbentuk lonjong, parabolis atau hyperbolis. Istilah komet berasal dari bahasa Yunani, kometis yang berarti rambut panjang. Istilah lainnya adalah bintang berekor yang tidak tepat karena komet sama sekali bukan bintang. Meskipun komet disebut sebagai bintang berekor, tetapi komet bukan tergolong bintang alam dalam arti yang sebenarnya. Komet merupakan anggota tata surya yang beredar mengelilingi matahari dan menerima energi dari matahari juga. Dan yang selanjutnya adalah meteor. Meteor bukan tergolong bintang karena meteor merupakan anggota tata surya. Meteor berupa batu-batu kecil yang berdiameter antara 0,2 sampai 0, mm dalam masanya, tidak lebih dari 1 gram. Meteor ini semacam debu angkasa yang bergerak dengan kecepatan rata-rata 60 km per detik atau 60 kali 60 kali 60 km per jam. Dan yang terakhir adalah satelit.
Satelit merupakan piringan planet. Satelit beredar mengelilingi planet dan bersama-sama beredar mengelilingi matahari. Peredaran satelit mengelilingi planet disebut gerak revolusi satelit. Di samping itu, satelit juga melakukan gerakan rotasi, yaitu beredar mengelilingi sumbunya sendiri. Pada umumnya, arah rotasi dan revolusi satelit sama dengan arah rotasi dan revolusi planetnya, yaitu dari barat ke timur, kecuali satelit dari planet Neptunus. Planet yang telah diketahui tidak mempunyai satelit adalah Merkurius, Venus, dan mungkin juga Pluto. Adapun asal-usul tata surya menurut teori-teori. Yang pertama, tentang teori asal tata surya ini banyak dikemukakan orang, tetapi belum ada satupun yang diterima oleh semua pihak. Berikut di antara teori tersebut. Yang pertama, teori tidal atau teori pasang surut. Teori ini dikemukakan oleh James dan Harold Jeffreys pada tahun 1919. Menurut teori ini, ratusan juta tahun yang lalu sebuah bintang bergerak mendekati matahari dan kemudian menghilang. Pada saat itu, sebagian matahari tertarik dan lepas. Dari bagian matahari yang lepas inilah kemudian terbentuk planet-planet. Yang kedua, teori bintang kembar. Menurut teori ini, kemungkinan dahulu matahari merupakan sepasang bintang kembar. Oleh suatu sebab, salah satu bintang meledak dan oleh gaya tarik gravitasi bintang yang satunya atau matahari yang sekarang, pecahan tersebut tetap berada di sekitar dan beredar mengelilinginya. Dan yang ketiga, teori nebular. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Kahn dan Laplace pada tahun 1796. Menurut teori ini, mula-mula ada kabut gas dan debu atau nebul. Kabut gas ini sebagian besar terdiri dari hidrogen atau sedikit helium. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang tata surya dan juga beberapa teori tentang asal-usul tata surya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau banyak kekurangan yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.